Selamat datang di Sim Voice, kesimpulan suara logis. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gue yakin relevan banget buat kita semua. Soal pola pikir. Lebih tepatnya, gimana sih caranya kita bisa lepas dari perasaan stuck atau terjebak dan akhirnya bisa benar-benar bertumbuh. Coba deh kita jujur-jujuran sejenak. Lu pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak gitu-gitu aja? Bangun, kerja, pulang, nonton bentar, tidur. Besoknya ngulangin lagi siklus yang sama persis. Semuanya aman, semuanya bisa ditebak. Nyaman sih iya, tapi di saat yang sama ada suara kecil di kepala yang nanya, kok gini doang ya? Kayak lagi lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Nah, kondisi kayak gitu tuh sering banget disebut sangkar emas. Kedengarannya keren ya, emas gitu. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Sangkar itu emang aman, nyaman, nggak ada bahaya dari luar. Tapi itu tetap sebuah sangkar. Sangkar yang bikin kita nggak bisa terbang bebas, yang ngebatasin potensi kita yang sebenarnya luar biasa. Di dalam sangkar itu, mimpi dan kemampuan kita pelan-pelan jadi debu. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bongkar sama-sama. Kenapa sih tempat yang selama ini kita anggap paling enak, paling aman, si zona nyaman ini, justru bisa jadi jebakan paling bahaya buat perkembangan diri kita? Gini deh, anggap aja potensi diri lo itu kayak otot. Kalau otot nggak pernah dipakai buat ngangkat beban yang sedikit lebih berat, nggak pernah ditantang, lama-lama gimana? Ya jadi lembek kan? Sama persis kayak potensi kita. Kalau kita diam terus di zona nyaman, potensi kita ya terkubur. Peluang-peluang keren di luar sana lewat gitu aja. Anehnya, kepercayaan diri kita bukannya nambah, malah nurun karena kita nggak pernah nguji batas kemampuan kita. Dan yang paling serem, semua ini numpuk jadi satu hal. Penyesalan gede di masa depan. Oke, terus solusinya apa dong? Nah, kuncinya tuh ternyata bukan di luar, tapi di dalam sini. Di kepala kita sendiri. Tepatnya ada di cara kita ngelihat kemampuan diri. Pada dasarnya cuma ada dua cara pandang, dan pilihan kita di antara dua ini bakal nentuin segalanya. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri ada pola pikir tetap atau fixed mindset. Orang-orang ini percaya kalau bakat, pinter itu semua udah dari sananya udah takdir. Makanya mereka cenderung menghindari tantangan karena takut kelihatan bodoh. Buat mereka usaha keras itu tanda lemah. Kalau gue emang jago harusnya gampang dong. Dan kalau gagal, wah itu udah vonis akhir. Beda banget sama yang di kanan, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Mereka percaya semua kemampuan itu bisa dikembangin lewat latihan dan usaha. Jadi tantangan itu justru dicari buat naikin level. Usaha keras itu adalah jalannya. Dan gagal, itu cuma data, feedback berharga buat jadi lebih baik lagi. Kutipan ini bener-bener ngerangkum semuanya sih. Buat orang dengan growth mindset, tantangan itu bukan tembok yang harus dihindari, tapi makanan, nutrisi buat pertumbuhan. Mereka nggak cuma berani ngadepin tantangan, mereka justru butuh itu buat jadi lebih kuat. Tanpa tantangan, mereka malah ngerasa layu. Oke, pertanyaannya, gimana cara praktis buat ngebangun growth mindset ini? Kita bisa pinjam ilmunya dari filsafat kuno yang relevan banget sampai sekarang. Namanya stoicisme. Intinya simple banget, fokusin semua energi lo cuma ke hal-hal yang bener-bener bisa lo kendaliin. Coba deh, kita lihat tabel ini. Jujur aja, seberapa sering energi mental kita habis buat mikirin yang di kolom kanan? Pusing mikirin omongan orang, cemas soal hasil akhirnya gimana, nyeselin masa lalu yang udah lewat. Padahal, semua itu 100% di luar kendali kita. Filosofi Stoa ngajarin kita buat pindahin semua fokus kita ke kolom kiri. Apa yang kita pikirin, apa yang kita lakuin, seberapa keras kita berusaha. Cuma itu arena permainan kita. Dan ini dia intinya. Ketenangan batin itu datang pas kita sadar kalau tanggung jawab kita itu cuma di usaha, bukan di hasil. Tugas lo itu cuma berusaha sebaik mungkin. Hasilnya, biarin aja. Pas lo bisa ngelepasin keterikatan sama hasil, disitulah lo bakal nemuin kebebasan mental yang sesungguhnya. Oke, filosofinya dapat, mindsetnya dapat. Sekarang kita masuk ke bagian bengkelnya nih. Gimana caranya kita secara sadar memprogram ulang otak kita yang mungkin udah puluhan tahun kebiasaan sama pola pikir yang lama? Jawabannya ada di konsep ilmiah yang keren banget, neuroplastisitas. Gampangnya gini, otak kita itu bukan beton yang udah kering dan gak bisa diubah. Otak kita itu lebih kayak tanah liat, plastis. Tiap kali kita mikirin atau ngelakuin sesuatu berulang-ulang, kita itu sebenarnya lagi ngebentuk jalan tol baru di otak kita. Artinya, mitos kalau orang dewasa udah telat buat berubah itu salah total. Otak kita bisa dilatih, persis kayak otot, di usia berapapun. Nah, ini dia nih musuh utamanya. Pikiran negatif otomatis yang suka datang tanpa diundang. Tiba-tiba aja muncul di kepala, gue nggak bakal bisa, pasti gagal deh.
Ngapain coba-coba? Buang waktu aja. Ini adalah jalan tikus lama yang udah sering banget kita lewatin di otak kita. Tugas kita sekarang adalah ngebangun jalan tol baru yang lebih positif dan kuat. Ini alat praktisnya, gampang diingat. Metode 3C. Pertama, catch it. Tangkap basah pas pikiran negatif itu muncul. Sadarin aja, oh ini dia datang lagi. Kedua, check it. Uji pikiran itu. Tanya sama diri sendiri, bentar, ini beneran fakta 100%? Atau cuma ketakutan gue aja? Ada buktinya nggak kalau gue pasti gagal? Ketiga, dan ini yang paling penting, change it. Ganti dengan sadar pikiran itu dengan alternatif yang lebih realistis dan ngebantu kita maju. Nah, hasilnya bisa jadi kayak gini. Pikiran otomatis gue pasti gagal, kita proses pakai 3C, terus kita ubah jadi, oke, mungkin aja gue gagal. Tapi kalaupun gagal, itu bukan akhir dunia. Gagal itu cuma data, cuma informasi biar gue bisa belajar dan nyoba lagi dengan cara yang lebih pintar. Rasain kan bedanya? Pikiran yang pertama bikin kita berhenti. Pikiran yang kedua justru ngasih kita bensin buat terus maju. Oke, teorinya udah, alatnya ada. Sekarang, gimana mulainya? Ingat, keluar dari zona nyaman itu bukan berarti lo harus langsung lompat dari tebing. Enggak, ini semua tentang langkah-langkah kecil, baby steps, yang kita lakuin secara konsisten. Coba deh, mulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele kayak gini. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah buat ngelatih otot keberanian kita. Tiap kali kita ngelakuin satu hal kecil di luar kebiasaan, kita lagi ngirim pesan ke otak kita. Lihat nih, nyoba hal baru ternyata nggak semenakutkan itu kok. Ternyata aman-aman aja. Makin sering kita lakuin, makin otak kita siap buat ngambil tantangan yang lebih gede. Kita udah sampai di bagian penutup nih. Semua yang kita bahas tadi, mulai dari bahaya zona nyaman, 2 pola pikir, fokus ke kendali internal, sampai soal langkah-langkah kecil, semuanya ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Jadi gini, mengubah pola pikir itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Ini adalah sebuah gaya hidup, sebuah pilihan sadar yang kita buat setiap hari, setiap saat. Pilihan antara lagi mentingin pertumbuhan atau sekedar kenyamanan. Pilihan buat jadi arsitek yang aktif ngebangun pikiran kita, bukan cuma jadi penghuni yang pasrah. Gue mau ninggalin lo dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kita bisa pindah rumah, pindah kota, bahkan pindah negara. Tapi ada satu rumah yang gak akan pernah bisa kita tinggalin. Pikiran kita sendiri. Kita hidup di dalamnya 24 jam sehari. Pertanyaannya, rumah itu mau lo biarin jadi penjara yang sempit dan pengap, atau mau lo bangun jadi istana yang megah dan penuh kemungkinan? Terima kasih banyak udah nyimak obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi percikan kecil buat lo mulai ngebangun rumah yang lebih nyaman dan lebih luas buat diri lo sendiri. Gue cabut dulu, ketemu lagi di next video.